pada warung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. NIM saya yaitu 2455202033. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Informatika C01. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem manajemen barang pada warung sembako yang ada di Kampung Baru. Adapun PPT ini ditujukan kepada Ibu Fitri Apriani untuk menyelesaikan tugas yang telah beliau berikan kepada kami. PPT ini disusun oleh Wirjariansyah dengan NIM 2455202075. Kemudian Iqbal Maulana 252455202033 dan Ares Setiawan 2455202011. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat dan memberikan dampak besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang usaha. Pemanfaatan teknologi tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar, tapi juga mulai dibutuhkan oleh usaha kecil dan menengah untuk membantu pengelolaan usaha agar lebih tertata dan efisien. Salah satu penerapan teknologi informasi dalam bidang usaha adalah penggunaan sistem informasi manajemen barang. Sistem ini berperan penting dalam membantu proses pencatatan barang masuk, barang keluar, serta pemantauan stok barang. Dengan adanya sistem yang baik, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi persediaan secara lebih cepat dan akurat. Warung sembako yang berlokasi di Kampung Baru merupakan salah satu usaha kecil yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok menggunakan buku catatan. Kondisi ini sering menimbulkan kendala, seperti kesalahan pencatatan stok, sulitnya mengetahui jumlah persediaan barang, serta keterlambatan dalam menyadari barang yang hampir habis. Melihat permasalahan tersebut, diperlukan satu solusi berupa sistem informasi manajemen barang yang dapat membantu pemilik warung dalam mengelola data persediaan dengan lebih rapi dan terstruktur. Sistem ini diharapkan mampu meminimalkan dalam perancangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur, sehingga mudah dipahami dan cocok diterapkan pada skala usaha kecil seperti warung sembako. Selain itu, metode ini memudahkan proses analisis dan perancangan sistem secara bertahap. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melakukan observasi terhadap sistem pengelolaan barang di warung sembako serta merancang gambaran sistem informasi manajemen barang yang sesuai dengan kebutuhan warung tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sistem pencatatan barang yang saat ini digunakan di warung sembako tersebut. Yang kedua, masalah apa yang sering terjadi akibat pencatatan barang yang masih manual. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara pemilik toko mengetahui jumlah stok barang yang tersedia? Yang keempat, fitur apa yang sesuai untuk membantu pengelolaan stok barang di warung sembako. Dari permasalahan tersebut, kami merumuskan beberapa pernyataan penelitian, seperti bagaimana sistem yang berjalan saat ini dan fitur apa saja yang dibutuhkan oleh untuk membantu pengelolaan stok barang. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian dilakukan pada warung sembako di Kampung Baru. Kemudian yang kedua, penelitian hanya membahas sistem manajemen barang. Fokus pada pencatatan barang masuk, barang keluar, dan stok barang. Yang keempat, penelitian dilakukan dengan metode observasi dan wawancara tanpa penerapan sistem secara langsung. Agar penelitian lebih terarah, kami membatasi penelitian
hanya pada pengelolaan barang, khususnya barang masuk, barang keluar, dan stok barang, serta tidak sampai pada tahap implementasi sistem. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sistem pengelolaan barang di warung sembako. Kedua, mengetahui proses pencatatan stok barang yang digunakan. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah dalam manajemen barang. Yang keempat, memberikan gambaran kebutuhan sistem informasi manajemen barang. Nah, pada tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan barang yang berjalan, mengidentifikasi permasalahan, serta merancang gambaran sistem informasi manajemen barang yang sesuai dengan kebutuhan warung. Kemudian, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang seperti informasi, khususnya mengenai sistem informasi manajemen barang pada usaha kecil seperti warung sembako. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama ada bagi pemilik warung sembako, bagi penulis, dan bagi pembaca. Nah, jadi penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis sebagai referensi akademik dan secara praktis dapat membantu pemilik warung memahami pentingnya sistem pencatatan yang lebih rapi dan struktur. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode observasi. Kami menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses pencatatan dan pengelolaan barang yang dilakukan di warung sembako Kampung Baru. Kemudian ada wawancara. Metode ini digunakan untuk menambah informasi langsung dari pemilik warung, serta mengenai kendala dan kebutuhan dalam pengelolaan stok barang. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa catatan atau dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan barang di warung sembako. Kemudian yang terakhir ada metode waterfall. Metode ini juga digunakan dalam perancangan sistem karena memiliki tahapan yang jelas dan struktur sehingga memudahkan proses analisis dan perancangan sistem. Tahapan penelitian menggunakan metode waterfall, yaitu terdiri dari studi literatur, observasi lapangan, wawancara pemilik usaha, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem menggunakan UML, penyusunan laporan penelitian. Metode waterfall terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan. Pada penelitian ini, kami fokus sampai tahap analisis dan perancangan sistem. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian disusun sesuai tahapan, mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis, perancangan hingga penyusunan laporan. Hasil penelitian. Pertama, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung ke lokasi penelitian dan wawancara dengan pemilik warung sembako. 2. Analisis masalah. Berdasarkan hasil observasi, permasalahan yang ditemukan antara lain pencatatan stok yang masih manual, belum struktur, dan sulit memantau persediaan barang secara cepat dan akurat. Perancangan sistem. Pada bagian perancangan sistem, digunakan beberapa diagram untuk menggambarkan alur sistem yang berjalan dan sistem yang diusulkan. Diagram tersebut meliputi flowchart sistem lama dan sistem baru, use case diagram, activity diagram, serta kelas diagram. Diagram-diagram ini dibuat untuk memudahkan pemahaman terhadap proses sistem secara menyeluruh. Flowchart sistem lama. Alurnya dimulai dari barang datang ke warung, pemilik mencatat stok barang di buku, pelanggan membeli barang, pemilik mengecek stok barang dicatat ulang di buku. Flowchart sistem baru, yaitu alurnya dimulai admin login,
Jika login berhasil, masuk ke menu utama, kemudian ada 3 menu. Menu pertama kelola data barang, admin bisa menambah, edit atau menghapus stok barang, kemudian simpan. Kemudian menu transaksi penjualan. Input data penjualan, hitung total dan update stok, simpan transaksi. Kemudian menu laporan. Tampilan laporan penjualan dan stok barang. Dan cetak laporan. Kemudian logout. Kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Sistem dapat mengelola data barang, sistem dapat mencatat barang masuk dan keluar, sistem dapat menampilkan stok barang, sistem dapat menghasilkan laporan. 2. Kebutuhan non-fungsional. Sistem mudah digunakan, sistem memiliki tampilan sederhana, sistem dapat diakses dengan cepat. Di slide ini ditampilkan use case diagram sistem manajemen barang. Use case diagram berfungsi untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem serta fungsi-fungsi apa saja yang disediakan oleh sistem. Pada gambar use case diagram terlihat satu aktor, yaitu admin, yang mewakili pemilik warung sembako. Aktor admin berada di luar sistem dan dihubungkan dengan beberapa use case atau aktivitas dalam sistem. Di dalam diagram, admin memiliki beberapa hak akses, yaitu yang pertama, login. Login sebagai proses awal untuk masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, yang kedua, mengelola data barang untuk menambah, mengubah, dan menghapus data barang. Terus, yang ketiga, mencatat barang masuk ketika ada penambahan stok atau mencatat barang keluar ketika terjadi penjualan atau pengurangan stok. Yang keempat, melihat laporan stok barang untuk mengetahui kondisi ketersediaan. Garis penghubung antar admin dan setiap use case menunjukkan bahwa semua aktivitas tersebut dapat dilakukan langsung oleh admin. Diagram ini menegaskan bahwa sistem dirancang sederhana dan terpusat pada suatu pengguna utama. Selanjutnya activity diagram. Activity diagram yang menggambarkan alur aktivitas kerja sistem secara berurutan. Pada gambar activity diagram, proses dimulai dari admin membuka aplikasi dan melakukan login. Anda melakukan login. Jika login berhasil, admin akan masuk ke menu utama sistem. Menu utama. Selanjutnya, pada diagram yang terlihat beberapa pilihan aktivitas seperti menginput data barang, mencatat barang masuk, mencatat barang keluar, melihat laporan stok. Setiap aktivitas yang dipilih akan diproses oleh sistem dan disimpan ke dalam basis data. Proses kemudian berakhir dengan menampilkan informasi sesuai dengan aktivitas yang dipilih. Activity diagram ini menunjukkan bahwa alur sistem berjalan secara logis, terstruktur, dan mudah difahami. Selanjutnya kelas diagram. Pada kelas diagram ini yang berfungsi untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas dalam sistem. Pada gambar kelas diagram terlihat beberapa kelas utama seperti ini.
admin, ini harusnya nih. Admin, habis itu barang, barang masuk, barang keluar, nah, habis itu laporan. Setiap kelas memiliki atribut yang menyimpan data, seperti kode barang, nama barang, jumlah, dan tanggal, serta metode yang digunakan untuk mengelola data tersebut. Garis penghubung antar kelas menunjukkan adanya relasi antar data. Misalnya, data barang berkaitan dengan barang masuk dan barang keluar. Kelas diagram ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sistem ke tahap implementasi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan barang di warung sembako masih dilakukan secara manual dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Terus yang kedua, diperlukan sistem informasi manajemen barang untuk membantu pencatatan barang masuk, barang keluar, serta pemantauan stok secara cepat dan akurat. Perancangan sistem yang ketiga. Nah, Yang ketiga, perancangan sistem dilakukan menggunakan metode waterfall dan digambarkan melalui flowchart, use case diagram, activity diagram, dan class diagram sebagai dasar pengembangan sistem. Saran. Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sistem informasi manajemen barang yang telah dirancang diharapkan dapat dikembangkan hingga tahap implementasi agar dapat digunakan langsung oleh pemilik warung. Yang kedua, diperlakukan pelatihan bagi pengguna agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.